Selamat ya buat kamu yang saat ini sedang menanti kehadiran si dede bayi. Gimana perasaannya? Dan kan nggak ada yang mabuk terus sampai ke rumah sakit berkali-kali, atau ada yang enjoy aja bahkan nggak ngerasain apa-apa. Nah, pengalaman tiap orang memang beda-beda sih selama hamil. Di sini aku juga pengen cerita tentang pengalamanku pribadi ya. Jadi, apapun yang aku bagikan tipsnya nanti, ini nggak dipaksakan harus dilakukan nih. Ini bener nih, ini salah. Enggak ya, karena semuanya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh si ibu tersebut. Ada yang tahu vitamin apa aja yang sering dikonsumsi? Aku nggak mau share tentang vitamin apa yang aku pakai ya, karena kan tiap orang dikasih resep beda-beda dari dokter dan tiap orang juga bebas milih vitamin apa yang mau dipakai atau dikonsumsi sesuai kebutuhannya. Tapi aku mau ceritakan adalah gimana jadwal makanku, oke? Supaya tetap slim, nggak perlu nambah besar berat badannya banyak dan pada saat baru lahiran bingung nuruninnya. Kenapa orang-orang sulit sekali menjaga berat badan pada saat masa kehamilan? Karena makanan yang dimakan mungkin terlalu berlebihan dan ternyata tidak dibutuhkan oleh si jabang bayi gitu. Jadi aku saat baru tahu tentang kondisiku hamil, bahkan sebelumnya aku sudah banyak baca informasi tentang apa saja yang perlu dikonsumsi, lalu nutrisinya apa saja yang dibutuhkan oleh calon bayi. Jadi informasi itu aku cari banyak-banyak dari buku, dari internet. Nah, pada saat bener tahu kondisi aku saat itu sedang hamil, tinggal aku praktekkan gitu. Jadi jadwal makan dulu kali ya. Ya, jadi yang pertama pada saat aku baru bangun tidur, aku tuh selalu minum air putih minimal 1 gelas, tapi kalau sanggup 2 gelas gitu. Karena kan kita selalu dehidrasi ya, jadi selalu minum air putih itu sangat baik buat pencernaan supaya lancar juga, karena kadang-kadang pada saat hamil sering banget sembelit, ya nggak sih? Jadi air itu menolong banget buat aku pribadi. Nah, kalau sudah selesai minum, jaraknya aku berikan setengah jam, aku masukin madu yang pertama kali. Jadi pada saat perut masih kosong belum masuk makanan, yang aku minum pertama kali adalah madu. Setelah itu sarapan pagi aku makan buah, bisa makan apel atau makan pepaya. Jadi makanan yang netral, yang mudah dicerna, yang tidak bersifat asam. Lalu porsi makannya kadang 1 mangkok, kadang cuman sepotong atau 1 buah. Jadi bebas sih tergantung kondisi perut saat itu. Jadi tidak langsung dipaksakan makan makanan berat gitu. Nah, pada saat selesai makan buah, aku pergi ke kantor. Aku juga bawa bekal buah waktu hamil dulu selalu di kantor. Jadi tidak sarapan nasi ya. Kadang-kadang sarapan juga sih kalau memang lapar, tapi lebih banyak aku lebih ganti karbohidratnya ke selain nasi. Jadi kadang pakai oatmeal, kadang pakai kentang, kadang makan ubi, kadang makan jagung rebus. Jadi semua yang bisa diganti untuk nasi, karena waktu itu susah banget makan nasi, bawaannya mabuk terus, keluar terus gitu. Lalu jam 9 kan udah lapar lagi ya. Nah, aku sudah siapkan buah, jadi snackku itu selalu buah gitu. Nggak pernah makan makanan nasi atau roti. Mungkin bisa sesekali roti, tapi lebih banyak buah. Dan buah yang aku makan itu buah yang berat. Kadang pisang, kadang apel. Jadi bener-bener membuat kita apa ya, enak di mulut, enak di perut gitu. Nah, kalau memang pada saat sudah tambah usia kehamilan, apa namanya, bawaannya lapar terus, biasanya aku siasati itu dengan makanan yang bisa dimakan sebagai apa namanya ya, pengganti cemilan. Contohnya aku makan kacang, aku dulu sering banget makan kacang atau kacang hijau, atau singkong, atau ubi, atau jagung. Itu betul-betul loh aku konsumsi rutin. Jadi itu aja diganti-ganti bolak-balik. Roti juga sih, tapi sesekali. Nah, jam 12 makan siang. Jadi jam 12 sampai jam 1 ya jam makan siangnya. Lalu jam 3 udah lapar lagi kan. Nah, di situ aku sudah makan lagi, makan buah. Atau kalau memang benar-benar nggak apa ya namanya ya, nggak kuat perutnya karena lapar terus, aku di situ minum susu biasanya. Nah, susu apa yang aku konsumsi? Nih, ada yang beda.
Kalau misalnya orang-orang pada suka minum susu ibu hamil, khusus ibu hamil, waktu dulu aku hamil aku tidak mengkonsumsi susu khusus ibu hamil gitu. Dan pernah aku konsultasikan juga ke dokter, dan dokternya juga cerita, di luar negeri juga nggak ada kok susu khusus hamil. Jadi kalau ibu mau konsumsi susu boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu. Nah, malam harinya eh, makan lagi kan seperti biasa kan. Jadi porsi makan itu bukan 2 kali porsi makan orang biasa ya. Ini sering banget orang-orang salah kaprah. Jadi yang kita perlukan nutrisi buat kita itu lebih banyak di porsi proteinnya dan sayur-sayurannya gitu. Jadi pada saat kita makan yang kita banyakin sayur. Justru dulu waktu makan siang atau makan malam tuh porsi sayurku tuh bisa 1 mangkok khusus buat sayur, sama lauknya itu bisa 2 potong atau 2 porsi, sedangkan nasi seperti biasa gitu. Jadi nggak ada yang beda, bukan artinya kalau kita hamil kita makan 2 kali porsi orang biasa ya, beda. Jadi kalau kita baca-baca informasi yang diperlukan justru hanya sedikit, jadi hanya sekedar semangkok aja, sekap cangkir aja gitu kalau nggak salah, tambahan proteinnya sama nutrisi-nutrisi yang lainnya. Jadi bukan 1 piring yang diperlukan oleh bayi gitu. Jadi makanku pun waktu itu rutin. Jadi makan pagi selalu di atas jam 6 atau di bawah jam 8. Di antara itu makan siang jam 12 dan jam 1 di antara itu, lalu makan malam tidak pernah di atas jam 8, selalu di antara jam 6 sampai jam 8. Kalau misalnya aku lapar lagi tengah malam, maka di situ bisa aku makan roti sebagai tambahan energi, roti dengan selai kacang kadang-kadang, atau bisa juga susu. Jadi aku minum susu bisa 1 kali, bisa 2 kali. Nah, waktu aku hamil dulu, susu yang aku konsumsi itu adalah susu kotak atau susu UHT. Kenapa aku pilih susu kotak? Jadi aku pernah konsultasikan ke dokter, katanya susu apa aja boleh kok. Dan waktu itu aku tidak milih susu bubuk karena kandungan gula dalam susu bubuk itu tinggi sekali. Selain itu bisa bikin kita gemuk juga. Jadi itu yang sebenarnya bikin ibu hamil itu tambah banyak banget berat badannya dan kelihatan besar melar gitu ya. Jadi itu sebenarnya karena terlalu banyak gula yang dikonsumsi gitu. Nah, jadi aku minum susu kotak waktu itu bisa 1 kali atau 2 kali. Nah, setelah makan malam kan aku jedain tuh sebelum tidur kira-kira 2 jam atau 1 jam sebelum tidur itu aku selalu konsumsi VCO, virgin coconut oil, 1 sendok makan setiap hari. Itu selalu aku minum dari awal pertama kehamilan sampai lahiran. Lalu kegiatan hari-hari seperti biasa, olahraga itu belum intens pada saat 3 bulan pertama karena sering mabuk, tapi setelah 4 bulan itu enak banget, badan bisa dipakai buat olahraga 1 kali seminggu. Aku dulu olahraganya cuma jalan sih, keliling lapangan, keliling deket ada tempat olahraga sih dulu deket rumah, itu 1 kali seminggu. Setelah olahraga 1 kali seminggu juga aku selalu konsumsi uh, kelapa hijau, yang kelapa yang hijau buat obat ya, bukan kelapa yang campur gula. Jadi murni kelapa hijau yang buat obat. Itu dulu pertama-tama 1 kali seminggu, tapi setelah masuki bulan 9 gitu udah mau melahirkan, itu aku konsumsi lebih banyak, bisa 2 kali 1 minggu gitu. Itu sih makanan-makanan yang aku makan pada saat hamil. Jadi selama kehamilan aku jarang minum yang dingin-dingin gitu. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau kita minumnya dingin-dingin karena tidak ada uh, efeknya sih ya. Katanya kalau sering makan minum yang dingin-dingin bisa bikin bayi besar. Padahal sebenarnya yang bikin bayi besar itu bukan dinginnya, tapi gulanya, yang kandungan gula yang terdapat di dalam minuman dingin gitu. Jadi dulu aku tuh lebih senang minum air putih dingin gitu, bukan minum teh manis gitu. Dan minum susu juga bukan susu yang dingin itu, susu coklat gitu, tidak terlalu banyak ya. Jadi yang aku jaga lebih kepada nutrisi apa yang diperlukan oleh bayi. Nah, pada saat umurnya sudah tambah bulannya, udah 7 bulan sampai 9 bulan kan bawaannya lapar terus ya. Nah, di situ aku tidak bawaannya duduk santai diem aja nggak ngapa-ngapain, karena kan waktu itu memang masih bekerja, jadi pikirannya nggak kemakan terus gitu. Jadi karena banyak aktivitas dan di usia kehamilan 7 bulan sampai 8 bulan itu kan aku sudah mulai senam di rumah sakit ya, senam ibu hamil. Nah, dan usia 8 bulan sampai 9 bulan itu
olahraganya sudah mulai ditambahkan gitu durasinya. Yang pertama cuma 1 kali seminggu, lalu aku tambahkan 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, dan pada saat usia memasuki 9 bulan itu setiap hari. Itu aku lakukan setiap hari dari 10 menit nambah 15 menit sampai 20 menit setiap hari jalan kaki. Belum lagi malam harinya selalu yoga dan latihan pernapasan gitu. Jadi itu lebih kepada pengendalian diri kita sih. Jadi lebih membuat badan kita itu nggak apa ya, nggak sakit gitu. Lebih enak kalau kita malam-malam itu pagi-pagi olahraga dan malam-malam itu yoga gitu. Enak tidurnya walaupun memang mau dibilang enak juga nggak bisa ya, namanya juga udah besar perutnya kan. Tapi di sela-sela kegiatan itu aku tidak orientasinya ke makan gitu, dan kalau memang aku lapar itu buah yang jadi andalan. Jadi buah itu bisa 2 kali atau 3 kali makan gitu, dan karena buah itu tidak ada efek sampingnya jadi aku pikir ya justru bagus kan buat bayi. Nah aku tidak terlalu banyak makan nasi sih, memang ada sih momen-momen pada saat udah tambah usia kehamilan bawaannya lapar terus, aku makan bisa sampai 4 kali 1 hari, tapi nggak jadi sebagai apa ya namanya alasan karena hamil aku jadi makan terus gitu. Dan pada saat kehamilan memang aku jaga bener-bener tidak makan jajan-jajanan yang terlalu banyak mengandung micin gitu, jadi makananku bener-bener makanan sehat dan alami gitu. Nah terbukti pada saat lahiran, aku lahirannya normal, anakku 3,2 kilo lahirnya. Dulu waktu kontraksi itu pertama sebenarnya gini, pada saat aku sudah keluar bercak darah itu sebenarnya aku sudah tahu bakal lahiran entah besok atau 2 hari berikutnya, karena aku pikir anak pertama jadi aku nggak terlalu buru-buru ya ke rumah sakit gitu. Nah pada saat kontraksi aku rasakan sudah mulai intens itu jam 12 malam, di situ aku masih milih tidur aja dulu, paling besok pagi kita udah siap-siap sih besok pagi kita ke rumah sakit ya gitu. Rupanya jam 3 itu tambah terus, bahkan 5 menit sekali itu udah dirasakan gitu. Dan jam 5 pagi itu udah bukaan lengkap, lahirlah putri kami jam 7 pagi itu di rumah. Jadi bener-bener cepat tanpa kita prediksi kejadiannya, tapi ya puji Tuhan lahir semuanya baik dan lancar. Nah setelah itu besoknya baru ke dokter, baru dikasih suntik, periksa segala macam. Nah aku sudah beraktivitas seperti biasa Gitu. Memang kata orang dijaga baik-baik pada saat baru lahiran sih. Itu yang penting katanya. Kalau nggak nanti berikut-berikutnya jadi gampang capek, gampang gampang pusing, gampang lemes gitu. Jadi aku jaga baik-baik. Nutrisinya tuh bener-bener difokusin pada saat baru lahiran. tetap makan makanan yang bergizi ya, dan bukan makan yang banyak. Jadi aku lebih utamain gizinya gitu. Jadi tidak ada yang keubah pada saat aku hamil dan lahir. Tetap konsumsi sama, cuman diperbanyak lebih ke kuah-kuah dan sayur-sayur. Dulu sering banget minum kuah yang ada kaldunya, itu bener-bener baik banget buat ASI. Nah pada saat sudah 1 bulan setelah kelahiran, itu berat badanku yang tadinya baru lahir sebelum lahir 57 kayaknya kalau nggak salah, sudah balik lagi jadi 52 gitu. Setelah itu ya stan sih, maksudnya nggak berubah terlalu banyak di 50 ke atas, tapi setelah selesai menyusui balik lagi dia ke 48 gitu. Jadi tipsnya di sini gimana supaya kita bisa mengendalikan diri untuk makan makanan yang sehat, bukan makan makanan yang kita pengen aja gitu. Karena dulu aku pikir sih eh, semua yang bergizi diserap oleh si jabang bayi, itu diserap di melalui plasenta. Nah sisa-sisanya tuh ampas-ampas, sampah-sampahnya yang gak guna di badan kita tinggalnya. Itu sih yang ada di mindset aku waktu itu. Makanya aku sengaja mengatur pola makan sedemikian rupa dan beraktivitas sedemikian rupa, sehingga saat aku lahir pun tidak terlalu ada banyak perbedaan di berat badan dan bentuk tubuh gitu teman-teman. Semoga dengan tips yang aku bagikan bisa menambah semangat ya, dan juga memotivasi diri supaya gak nyesel nih nanti pada saat setelah lahiran. Karena kebanyakan setelah lahiran bisa kok nanti, bisa kok nanti, nyatanya enggak gitu. Karena sebenarnya bentuk tubuh itu dipengaruhi oleh pola makan kita sehari-hari, dan tidak bisa berubah tiba-tiba hanya dengan kita ubah 1 atau 2 bulan. Jadi itu kita lakukan continue terus dari sejak kita hamil, bahkan melahirkan, dan setelah menyusui. Oke, semoga bermanfaat ya. Dah.